Walidah Hanum, Hadir. Tiwi Widya Lestari, Hadir, Bu. Septia Wulan Ayu Ningrum, Hadir, Bu. barangkali ada dari temannya yang tidak masuk siapa? Mbak Adila, Bu. Kenapa? Mbak Adila tadi kalau nggak salah mbaknya masuk rumah sakit, Bu. Jadi beliau Ada suratnya. tidak ada, Bu. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Barangkali ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Saya. Baik, apa Mbak Ayu? Teks hasil observasi adalah teks yang disusun setelah melakukan observasi di suatu lapangan atas sebuah keadaan. Baik. Tadi kan ada Mbak Tiwi ya yang angkat tangan apa? Ibu mantap. Baik, terima kasih untuk Mbak Ami. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi paparan informasi secara faktual dan objektif berdasarkan hasil pengamatan observasi terhadap suatu objek, fenomena, peristiwa, atau keadaan tertentu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk memahami pengertian dan fungsi teks lapangan hasil observasi. Yang kedua, mengidentifikasikan struktur dan ciri kebahasaan teks observasi. Yang ketiga, menganalisis isi teks berdasarkan objek yang diamati. Observasi secara runtut, objektif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir secara kritis dan analisis melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek. Selanjutnya ada tujuan observasi. Bisa dilihat di PPT-nya yang sudah di-share tadi. Iya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Sik. Ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada berapa anak? Ada 5. Nah, Saya habiskan, Bu. nggak usah Mbak. Terima kasih ya Mbak Tiwi. Iya. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama ada Observasi objektif, maaf, Bu. yang kedua ada Faktual. tiga, Bersifat umum. empat, Bahasa baku dan ilmiah. terakhir yang kelima ada Struktur yang sistematis. jadi ciri teks LHW ini apa ya? Ciri umumnya itu kan ada objektif. Objektif itu tidak mutlak atau memasukkan opini pribadi. Yang kedua itu ada faktual. Faktual itu berdasarkan fakta dan dari hasil pengamatan kita. Yang ketiga itu bersifat umum. Jadi membahas hal-hal yang berlaku luas, bukan khusus atau pribadi. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Jadi kita tuh menggunakan istilah teknis dan struktur bahasa formal. Yang kelima ada struktur sistematis. Struktur sistematis itu disusun secara logis dan berurutan. Untuk selanjutnya ada struktur teks LHO.
Mbak Anu. Kan nggak tadi. Akhir neng anu ya itu. Akhir neng anu ya itu. Kita nggak boleh sih. Boleh atau dengan dia waktu. Oh dibales ya. Apa sih? Tinggalan dulu. Tinggal kita saya. Mau pulang mulai ya? Sampai. Tak marah. Gimana sih ada yang paling nanti aku kan? Aku bilang pakai nama apa yang baru mungkin ya? Tinggi generasi. Masuk masuk. Oke, terima kasih Mbak Ami. Di sini kan ada penjelasannya, bisa dijelaskan oleh Mbak Anu. Mbak Anu. Jadi untuk struktur tes RHO ini yang pertama yaitu pernyataan umum, menjelaskan objek secara umum, kemudian mencakup definisi, klasifikasi atau pengenalan awal terhadap objek. Yang kedua ada deskripsi bagian, ini berisi uraian rinci tentang bagian-bagian, ciri, perilaku atau proses. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat atau kegunaan dari objek tersebut. Sudah Bu? Iya. Iya, baik Mbak Anu, terima kasih. Iya, jadi jawaban dari Mbak Ami dan Mbak Hanum itu sangat benar. Selanjutnya kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks RHO. Ada 5. Yang pertama menggunakan kata benda umum seperti tumbuhan, hewan, dan fenomena. Yang kedua menggunakan kalimat deklaratif. Itu untuk menyatakan informasi. Yang ketiga menggunakan kata aktif dan relasional seperti kata memiliki, adalah, terdiri dari. Yang keempat menggunakan konjungsi penyebab, penambahan dan penjelas seperti kata yang, karena, dan yaitu. Yang kelima menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Itu sesuai dengan objek yang kita bahas. Selanjutnya di slide selanjutnya itu di slide 7 itu kan ada contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya itu laporan observasi kucing, bisa dibacakan oleh Mbak Tiwi di situ aja. Baik, terima kasih atas judul-judulnya saya. Mohon izin juga bisa. Contoh teks laporan hasil observasinya yaitu berjudul laporan observasi
meninjau kembali teks itu memastikan keberadaan data dan penggunaan si bagian dan manfaatnya. Yang kelima, meninjau kembali teks itu memastikan keberadaan data dan penggunaan bahasa yang sesuai. Terus selanjutnya ini ada perbedaan LHO dengan teks deskripsi. Untuk tujuan aspeknya itu ada tujuan, sudut pandang, struktur, dan objek. Ya, Perbedaannya perbedaan antara teks LHO dengan teks deskripsi itu untuk bagian tujuan memberikan informasi objektif, kalau yang teks deskripsi itu mendeskripsikan objek dengan rinci. Aspek sudut pandang, perbedaan teks LHO-nya itu umum dan faktual, kalau yang teks deskripsi bisa subjektif atau emosional. Aspek struktur, perbedaan teks LHO dan teks deskripsi itu klasifikasi deskripsi bagian, identifikasi deskripsi penutup. Bagian aspek dari teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi itu perbedaannya yang pertama umum, bukan personal, bisa personal atau spesifik. Selanjutnya manfaat pembelajaran dari teks LHO. Yang pertama, melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar, mendorong keterlibatan dan berpikir kritis, mampu menumbuhkan sikap ilmiah dalam menulis, dan terakhir menjadi dasar dalam pembuatan laporan ilmiah sederhana. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks laporan hasil observasi menyajikan informasi berdasarkan pengamatan langsung dan harus disusun secara objektif, faktual, dan sistematis. Struktur utamanya adalah pernyataan umum, deskripsi bagian dari deskripsi manfaat, dan menggunakan bahasa ilmiah yang menghindari opini pribadi. Jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. lebih depan ya, Bu. Sekarang dibaca. Tugas untuk kalian, tugasnya itu menyimak video ini. Oke, Bu. Di slide akhir ya, yang slide ke-12 itu kan sudah dijelaskan apa saja video apa saja tugasnya. Ada. Kan itu olah.
nyambung. Baik, untuk tugas kali ini tugas kali ini tugasnya itu catat faktor-faktor penting tentang objek tersebut yang ada di dalam video ini. Terus susun teks laporan sesuai struktur yang benar. Gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah. Di sini menurutnya ada 5. Berarti dibagi kelompok apa sendiri-sendiri Bu? Sendiri nanti lagi satu-satu. Baik. Baik, Bu. Baiklah, ini mana sih? Oh, ngene. Iya. Ngene. Oh, cara nulis Tak sedih. Tak ganti ini. Aku senang. Mengunjungi rumah semut di Taman Nasional. Sudah menang sih kan? Keunikannya inilah banyak wisatawan yang datang untuk melihat dan mengagumi. Baik, untuk tugas kali ini tugas kali ini tugasnya itu catat faktor-faktor penting tentang objek tersebut yang ada di dalam video ini. Terus susun teks laporan sesuai struktur yang benar. Gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah. Di sini menurutnya ada 5. Berarti dibagi kelompok apa sendiri-sendiri Bu? Sendiri nanti lagi satu-satu. Baik. Bu. Baiklah, ini mana sih? Oh, ngene. Iya. Ngene. Oh, cara nulis Tak sedih. Tak ganti ini. Aku senang. Mengunjungi rumah semut di Taman Nasional. Sudah menang sih kan?
struktur serangga, misalnya terdapat lubang bercabang, ruang penyimpanan makanan, ruang ratu, dan lain sebagainya. Untuk perilaku semut, aktif dalam mencari makanan, saling memberi makan atau troxalaksis yang bertugas untuk menjaga sarang. Kemudian ada interaksi ekologinya, semut membantu menyebarkan biji dan membersihkan hutan dari serangga yang mati. Lalu pada struktur deskripsi manfaat. Dari hasil analisis diketahui bahwa semut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ibu ratu semut merupakan pusat koloni dan pekerja yang menjaga kelangsungan hidup semut lainnya. Baik, itu tadi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mbak. Iki mang ya? Ono kan sing ndelok video iki. Iki bahas tentang wis. Apa sih ini? Aku dulu. Mulai kan? Ah, juara ada belum hasil nggak boleh. Kok Ani kan sih? Berek yang siapa yang maju selanjutnya? Saya. Berhubung Mbak Tiwi yang angkat tangan duluan, Mbak Tiwi maju. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab hasil observasi yang sudah saya lihat dari link YouTube yang dibagikan oleh Bu Guru di grup ya. Iya. Yaitu meliputi judulnya itu teks laporan hasil observasi rumah semut di Taman Nasional. Baik, yang pertama yaitu pernyataan umumnya. Rumah semut merupakan sarang alami yang dibuat oleh koloni semut untuk tempat tinggal, berkembang biak, menyimpan makanan serta sebagai bentuk perlindungan. Rumah semut dapat ditemukan di berbagai tempat seperti tanah, di batang kayu atau di bawah batu, dan dibangun dengan struktur yang sangat rapi. Kemudian ada deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya yaitu rumah semut terdiri dari lorong-lorong kecil yang saling terhubung serta ruang-ruang khusus seperti tempat penyimpanan makanan, ruang larva, dan area pertahanan. Semut bekerja membangun sarang menggunakan tanah, dedaunan, dan bahan organik lainnya. Terdapat sistem ventilasi alami yang menjaga suhu dan kelembapan di dalam sarang. Setiap bagian rumah semut memiliki fungsi yang berbeda dan teratur. Kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaatnya, yaitu rumah semut menunjukkan bagaimana makhluk kecil seperti semut mampu membentuk koloni dengan sistem kerja yang rapi dan efisien. Selain itu, rumah semut juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem karena semut berperan dalam penguraian bahan organik dan pengendalian hama kecil. Begitu Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mbak Dewi. Beri tepuk tangan. Satu lagi ya anak-anak. Tadi kan Mbak Ami yang angkat tangan, Mbak Ami gimana? Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya akan membacakan hasil observasi rumah semut di Taman Nasional. Ya.